Cina datang menyelamatkan Yunani dari kehancuran. Yunani bangkrut sebelum akhirnya diselamatkan Cina. Yunani telah bangkrut karena gagal membayar utang sekitar 22 triliun rupiah ke IMF pada 30 Juni 2015 lalu. Bertahun-tahun, Yunani telah hidup dalam resesi dan pengetatan anggaran. Namun, lewat pemerintah baru pimpinan Perdana Menteri Alexis Tsipras ingin menghentikan penghematan yang diminta oleh kreditur utangnya. Setelah menolak syarat utang, tentunya Yunani tidak akan mendapatkan dana segar dari Eropa dan IMF. Bila kondisi ini terus berlangsung, Yunani akan makin terpuruk. Perbankan akan mulai kehabisan uang, para pensiunan tidak mendapatkan uang, dan tingkat pengangguran yang kini mencapai 25% akan makin parah. Yunani sudah kebanyakan utang. Padahal, Yunani bukanlah negara besar, karena jumlah penduduknya hanya sekitar 11 juta orang. Ini bahkan lebih rendah dari penduduk di Jawa Barat yang mencapai sekitar 46 juta orang. Sekitar 16% perekonomian Yunani bergantung pada sektor pariwisata. Saking banyaknya utang Yunani, para investor menghentikan pembelian surat utang yang diterbitkan pemerintah negeri para dewa ini. Seperti diketahui, sebuah negara yang sehat mencari utang dengan menjual surat utang atau obligasi ke investor. Utang ini ditarik untuk membuat negaranya menjadi kuat dengan menggunakan utang untuk membangun transportasi, infrastruktur, serta pendidikan yang lebih baik. Amerika Serikat atau AS menjadi salah satu negara dengan utang terbanyak. Namun, negara ini ekonominya berskala besar dan bisa membayar utang-utangnya. Sebuah negara masuk ke dalam masalah bila berutang jauh lebih besar dari ukuran ekonominya. Ini yang terjadi dengan Yunani. Menjadi perdebatan sampai sekarang, kemana larinya utang-utang yang didapatkan Yunani. Seperti banyak negara di Eropa, Yunani tidak berada dalam krisis utang hingga krisis ekonomi dunia menghantam 2007 atau 2008 lalu. Krisis ini menular ke seluruh dunia. Saat kondisi ekonomi memburuk, pemerintah di banyak negara menggelontorkan banyak uang untuk menggerakkan perekonomian. Kebijakan ini untuk mengisi uang ke kantor masyarakat dan membayar uang jaminan sosial untuk masyarakat yang rawan masuk kategori miskin. Namun juga membuat utang pemerintah bengkak. Banyak negara masih bisa selamat dan tidak tenggelam. Sebagian negara di Eropa hampir tenggelam dalam krisis, tapi Yunani yang terparah. Pada 2010, para pemimpin di Eropa bersama dengan International Monetary Fund atau IMF memberikan ratusan miliar euro kepada Yunani dan beberapa negara lain agar bisa membayar utang-utang yang jatuh tempo. Tapi, suntikan dana yang diberikan Eropa dan IMF dengan syarat. Negara yang krisis dapat dana segar dan ini ditukar dengan pemangkasan anggaran dan membuat ekonominya lebih efisien. Yunani juga dipaksa untuk memangkas gaji para PNS, menaikkan pajak, membekukan anggaran pensiun baru, dan melarang pensiun dini. Banyak pengamat ekonomi memperingatkan penghematan ini membuat Yunani makin terpuruk, sementara yang lain mengatakan Yunani tidak memiliki pilihan. Memang Yunani berhasil mengurangi jumlah utangnya, namun negara ini tidak bisa mencicil suntikan dana dari Eropa dan IMF, dan juga belum mereformasi ekonominya seperti negara lain. Penghematan anggaran membuat ekonomi negara ini menderita. Tidak banyak pilihan bagi Yunani. Utang negara ini masih besar dan ekonominya makin parah tiap tahun. Perbankan di negara ini hampir kehabisan uang. Karena Yunani menggunakan mata uang euro bersama dengan 19 negara lainnya, maka Yunani tidak pusing memikirkan nilai mata uangnya. Bila Yunani berani meninggalkan euro dan beralih ke mata uang lamanya yaitu drachma, maka akan terjadi devaluasi, artinya nilai uang akan makin rendah. Di tengah guncangan itu, Cina datang berminat memperbaiki keadaan ekonomi Yunani. Pemerintah Cina pada saat itu menyatakan akan membeli obligasi pemerintah Yunani. Tindakan tersebut menurut Cina merupakan salah satu cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap Yunani. Kini Yunani tengah memikul beban utang berat dan mendorong zona Eropa terjebak ke dalam krisis. Cina juga menginginkan agar hubungan perdagangan dan pengiriman barang kedua negara ditingkatkan. Kedua pemerintahan mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus berkoordinasi dalam kebijakan ekonomi mereka untuk membuat perekonomian global tetap berjalan dengan baik.